Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Kiki Oktaviani, guru SD Negeri 02 Tlogohendro, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Di sebelah kanan saya, yakni Bapak Arman Riyadi SPD MPD, selaku fasilitator. Dan di sebelah kiri saya, Bapak Wahid SPD selaku pengajar praktik. Aksi nyata modul 1.4, kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah, serta kegiatan buat keyakinan kelas di sekolah SDN 02 Tlogohendro. Latar belakang, budaya positif merupakan wujud dari keyakinan dan kesepakatan juga sekolah, di mana guru dapat memberikan tuntunan agar siswa menemukan kemerdekaan dalam belajar. Nilai-nilai positif dibutuhkan untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan memberikan contoh dan pembiasaan konsisten di sekolah. Tujuan: menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal siswa memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Tolak ukur: 1. Pelaksanaan keyakinan kelas oleh siswa tanpa paksaan. 2. Kesadaran diri untuk melakukan budaya positif dimanapun. 3. Dukungan dan motivasi dari kepala sekolah dan juga rekan guru sejawat serta orang tua atau wali murid. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: 1. Meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan praktik baik mengenai budaya positif kepada rekan guru. 2. Berdiskusi dengan rekan guru untuk memberikan praktik baik pemahaman budaya positif. 3. Membuat keyakinan kelas. 4. Menuntun, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. 5. Memberi contoh tindakan positif yang konsisten dilakukan sehingga menjadi budaya. 6. Menerapkan nilai-nilai yang mencerminkan perilaku pelajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Dukungan kepala sekolah. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan aksi nyata di kelas dan juga rekan guru. 2. Dukungan rekan guru. Saya akan mensosialisasikan kepada rekan guru dan meminta dukungan untuk dapat melaksanakan aksi nyata ini. 3. Dukungan dari peserta didik. Saya akan mensosialisasikan pada peserta didik tentang aksi nyata keyakinan kelas yang akan saya lakukan. 4. Dukungan dari seluruh warga sekolah termasuk pemangku kepentingan agar dapat melaksanakan aksi dengan lancar dan sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif, bergotong royong dan bergerak bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. 5. Meminta izin kepada koordinator sarana dan prasarana di sekolah untuk dapat menggunakan alat seperti infokus, speaker, layar proyektor, mikrofon untuk mendukung kegiatan ini. 6. Orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Berikut adalah kegiatan diseminasi, penyebaran, pemahaman, dan pengalaman budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 2 Tlogohendro, yang kami hormati Ibu Pengisi Diseminasi, yang kami hormati pula rekan-rekan guru SD Negeri 2 Tlogohendro. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul bersama pada kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan Nabi yang diutus untuk membawa syafaat. Semoga kita semua tertolong dalam umat yang mendapat syafaat di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, perkenankan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, MC. Yang keempat, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup.
Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, sambutan akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Logohedro yang pada kesempatan siang hari ini diisi oleh Bapak Agus Supriyanto SPDI. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du, yang kami hormati segenap rekan SDN 02 Logohedro dan tak lupa segenap karyawan SDN 02 Logohedro. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua pada siang hari ini. Kita dipertemukan dalam kegiatan yang sangat positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan nanti diisi oleh salah satu guru kita, kebanggaan kita dari SDN 02 Logohedro, Bu Kiki Oktaviani. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Rekan-rekan semua, guru dan karyawan SDN 02 Logohedro ini, pada kesempatan siang hari ini kami selaku yang dijadikan tuan rumah akan menyampaikan beribu terima kasih untuk Ibu Kiki Oktaviani yang telah memberikan penyebaran pemahaman tentang penerapan pengalaman yaitu budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini sebagai pioneering untuk membangun sekolahan kita agar menjadi sekolah yang lebih baik dalam arti kedisiplinan dan lain sebagainya, itu bisa tambah positif untuk peningkatan kualitas, untuk yang terpenting adalah siswa atau peserta dari anak didik kita. Yang terakhir, kami selaku yang diwakili SD ini akan segera untuk bisa menerapkan kegiatan yang positif ini ke rekan-rekan semua. Jadi apa yang dengan dapatkan, ilmu yang didapatkan dari kegiatan BIMTEK berupa guru penggerak ini akan bisa tertular kepada teman-teman yang bekerja di SDN 02 Logohedro ini pada umumnya, dan yang paling penting untuk peningkatan prestasi siswa-siswa kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Supriyanto SPDI. Untuk acara yang berikutnya, pengisian diseminasi yang akan dibawakan oleh Ibu Kiki Oktaviani SPD, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 2 Logohedro Kabupaten Pekalongan, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Ibu Kiki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak. Ya. Lemas sekali ini. Selamat siang Bapak-bapak semuanya. Siang. Salam dan bahagia. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak yang telah bersedia hari ini untuk hadir dan meluangkan waktu untuk kegiatan saya, yakni kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama yang mau saya tanyakan ini, Bapak-bapak semuanya, ketika mendengar kata budaya positif, apa yang terngiang di pikiran Bapak-bapak semuanya? Apakah dia ingin mengutarakannya? Monggo,
Pak Heri? Budaya positif ya. Berarti yang ternyata itu ya kita harus memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk diterapkan supaya nanti si anak-anak itu bisa meniru budaya positif gitu. Terima kasih. Ada lagi yang ingin berpendapat apa yang bapak-bapak pikirkan ketika ada kata budaya positif? Monggo, siapa lagi? Pak Agus, monggo. Terima kasih. Mungkin sedikit dari pemikiran kami untuk budaya itu kebiasaan ya. Berarti kebiasaan positif itu yang baik lah. Ya intinya untuk merubah karakter siswa itu menjadi lebih baik, baik itu siswa maupun gurunya. Mungkin itu saja kira-kira. Masya Allah, terima kasih Bapak-Bapak semakin leras semua yang Bapak Heri, Pak Agus katakan betul. Apa ya budaya positif? Budaya positif atau budaya adalah kebiasaan yang positif yang dimulai dari diri kita sendiri. Itu namanya budaya positif ya. Nah sekarang kita akan mulai masuk nih. Budaya positif itu apa lagi dalamnya? Oke. Nah dalam budaya positif itu ada konsep intinya. Akan ada beberapa konsep intinya ya. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi ini adalah beberapa konsep inti dari budaya positif. Jadi budaya positif itu lingkupnya luas. Ada 8 lingkup yang saya pahami dan saya pelajari kemarin di modul 1.4 ini. Jadi ngapunten, saya juga tahu ini itu setelah mengikuti kegiatan guru penggerak sebelumnya. Pahami budaya positif. Oh iya, berarti melakukan kegiatan yang positif. Saya nggak tahu kalau ternyata di dalam budaya positif itu ternyata banyak komponennya. Mari kita bersama-sama belajar nih Bapak-bapak, karena saya juga masih belajar, sangat amat belajar deh. Selanjutnya deh. Nah ini dia. Yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah sebelum mulai masuk saya tanya dulu nih Bapak-bapak, selama ini pemahaman kita sebagai seorang guru, kalau pembelajaran kita itu bagaimana sih? Apakah berpusat pada guru atau berpusat pada murid? Yang Bapak ini Bapak benar-benar rasakan ketika di kelas. Apa sih yang Bapak rasakan ketika di kelas itu pembelajaran yang menurut Bapak sudah Bapak lakukan itu seperti apa? Monggo Pak Pri barangkali mau kasih pendapat. Pembelajaran di kelas saya, karena saya kan merasakan sendiri. Jadi kalau di tempat saya itu semua aktivitas siswa, utamanya seperti itu. Nah kalau cuma guru ya hanya mengarahkan bagaimana siswa itu tidak melenceng dari konteks pembelajaran, begitu aja. Masya Allah, Pak Norman ya Pak Pri. Nah itu ya, berarti guru di sekolah kita itu sudah menjalankan kegiatan pembelajaran dengan berpusat pada murid ya. Dengan kata lain itu berpusat pada murid. Semua pembelajaran yang kita lakukan itu pusatnya ada pada murid. Kalau zaman dulu ya, zaman saya kecil itu kan semua pembelajaran berpusat pada guru ya. Semuanya itu hanya mendengarkan. Wes meraketet tangane hanya dilipat ngomongake gurune wedi. Nah kalau sekarang itu pembelajarannya itu dengan paradigma baru. Apa ya pembelajaran paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu tugasnya hanya menuntun. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu seperti itu, menuntun. Artinya apa sih? Nuntunnya membimbing, mengarahkan sebagai fasilitator. Kita itu hanya fasilitator, semuanya itu siswa. Kita hanya fasilitator menuntun. Zaman dulu kan enggak, semua berfokus pada guru. Nah, untuk berpusat pada murid, salah satunya yaitu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Itu apa? Peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi kalau berdiferensiasi itu sesuai kebutuhan. Jadi diferensiasi kan artinya beda. Nah, ternyata itu yang saya pelajari sekarang itu anak itu orang bisa podo kabeh, Pak. Jadi contoh nih kayak kelas 3 pembelajaran matematika.
tentang perkalian. Perkalian itu kan penjumlahan yang berulang. Contoh nih kayak murid saya, mungkin Alfiansyah pinter, sedangkan Mas Refai kurang. Ternyata saya cara memberikan soalnya juga harus berbeda sebetulnya. Mas Alfiansyah saya kasih soal yang agak sulit mungkin, sedangkan Refai tidak terlalu sulit. Tapi tujuannya tetap sama, anak bisa memahami tentang perkalian yaitu penjumlahan yang berulang. Itu seperti itu konsepnya. Jadi kalau zaman dulu kan enggak, semuanya sama, kita menganggapnya semua anak itu bisa semua. Tapi ternyata setelah saya belajar ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru, dengan diferensiasi, ternyata seperti itu. Kita itu harus melihat kebutuhan siswa gitu. Seperti itu ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Pak profil pelajar Pancasila ya? Berapa ya? 6 ya. Ada lagunya ya. Ya, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila yang diinginkan di paradigma baru biar anak kita itu seperti itu. Berprofil pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya ya. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, pertama stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama dulu nih. Nah, setelah kita tahu teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kita dulu nganggapnya semua anak sama. Nah, sekarang kita harus ubah mindsetnya. Setiap anak itu ternyata berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama, tapi ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya dengan Pak Pri, saya dengan Pak Heri, saya dengan Pak Agus, saya dengan Pak Rasmani, saya dengan Pak Ibnu ternyata punya pandangan yang berbeda. Contoh kita memandang laut yang luas. Apakah pandangan kita sama? Ora, ternyata aku delengnya apa pasire, Pak Pri ternyata delengnya kapale, Pak Heri delengnya apa cumi-cumine, apa yuyune, ya seperti itu. Ternyata seperti itu ya. Oh, bisa oke ya. Ternyata seperti itu ya. Jadi ternyata setiap orang itu berbeda walaupun melihat sesuatu yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi dulu itu pikiran, oh itu kebutuhan aku. Ternyata tidak seperti itu. Kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita anggap kalau ada sesuatu yang buruk langsung menjudge ya, langsung menjudge oh rapi ya. Padahal tidak. Sekarang kita harus semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sesuatu yang salah itu pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin langsung kita harus tahu menggali itu. Terus orang lain bisa mengontrol saya dulu seperti itu ya. Sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu ya diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan benar ya. Kemudian yang benar itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau contoh dulu anggapannya aku nyuruh Pak Heri, ternyata Pak Heri nggak mau, saya nggak gagal. Padahal yang benar tuh kita tuh harus berkolaborasi, harus ada oh iya begini ini seperti ini. Nah itu harus ada yang namanya konsensus. Apa ya namanya? Oh ya, mendapatkan satu tujuan yang sama terus baru melakukannya. Jadi tidak bisa asal memaksakan. Terus model berpikir menang atau kalah itu dulu ya. Sekarang model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang rugi. Selanjutnya ya. Nah ini dia miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Ini saya gambarkan cerita nih dikontrol orang lain ya. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita selalu berpandangan kita kan bisa mengontrol murid, semuanya murid itu orang asli itu ada aku gitu. Kamu tuh harus nurut sama aku. Ternyata saya pahami itu setelah belajar ini demi Allah saya tadinya nggak ya. Ternyata murid itu kalau sistemnya kita anggapannya mengontrol murid, ternyata itu ada dampak-dampak rentetan selanjutnya. Jadi nanti akan kita pelajari setelah ini. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita itu selalu menganggap apa yang menurut kita benar pasti benar di anak. Ternyata belum tentu seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita membuat anak nih merasa bersalah, kita itu percaya oh aku sebenarnya kayak gelo kayak berarti kok kayak pasti
jadi semangat. Ternyata tidak seperti itu. Ya, nanti akan dipelajari selanjutnya. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi kita punya ilusi karena kita orang dewasa, anak-anak pasti otomatis kamu itu harus ngikutin aku, kontrolnya aku. Padahal ternyata itu harus ada yang namanya kesepakatan. Selanjutnya nah ini kita masuk ke disiplin positif. Ya, saya jelaskan dulu sebentar. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diakini. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi selama ini pikirannya disiplin itu kan mengekang, sesuatu yang harus kamu lakukan tapi terpaksa. Itu disiplin pemahamannya selama ini. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nanti saya jelaskan di sini. Nah, ini yang namanya nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan kan baju kita artinya baik ya Pak. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebijakan institusi atau organisasi yang biasa dipakai ini yang pelajaran profil pelajar Pancasila yang tadi saya sudah jelaskan. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ibu Primary Years Program atau PYP yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tuju dalam budaya positif kesehatan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kita setiap manusia pasti perlu yang namanya kebutuhan dasar. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar yang kemarin saya pelajari. Yang pertama adalah bertahan hidup. Dengan apa Bapak-bapak kita bertahan hidup? Jelas, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok ya. Ini adalah hal yang sangat amat penting. Kita butuh yang namanya cinta ya. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan itu apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, yakni mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir kesenangan, bermain, hukum, antusiasme, dan tertawa. Ini anak-anak kita di sekolah tanpa kita sadari mereka itu melakukan 5 kebutuhan dasar manusia seperti ini. Contohnya, anak ketika sedang pembelajaran ada yang ngomong terus. Setelah ngomong terus, kita ngomong, ternyata anak itu ngomong terus. Ternyata tanpa kita sadari, kalau kita tanya ke anaknya kenapa ngomong terus, ya nggak mau ngomong. Ternyata apa? Itu salah satu bentuk kesenangan dia ketika sedang pembelajaran. Kenapa kamu ngomong terus? Ya aku senang, aku pengennya ngobrol tanpa rasa takut. Jadi dia senang melakukan itu karena itu anak-anak. Jadi seperti itu. Nah, ternyata selain kesenangan ada kasih sayang yang dia butuhkan. Mungkin si anak itu ternyata di rumah kurang perhatian dari orang tua. Dia seperti itu sikapnya biar diperhatikan sama gurunya. Ternyata di sekolah kita tanpa kita sadari seperti itu. Ketika kita kulit ada hal-hal seperti
seperti itu yang terjadi. Kemudian, nah ini motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi perilaku nih Pak. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik. X itu berarti dari luar ya. Ekstrinsik itu motivasi dari luar, nah sedangkan intrinsik itu dari dalam. Nah ekstrinsik itu apa? Ini contoh seperti ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah itu seringnya terjadi pada peraturan. Anak-anak itu atau aturan mau mengikuti aturan itu karena ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku dan orang dihukum bapak ibu guru, aku kudu disiplin. Nah berarti itu bukan dari dalam dirinya kan? Nah yang namanya motivasi ekstrinsik. Kemudian ada lagi nih untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh 6 kelas ya. Saya ngomong di sini kok Pak Guru kasih permen. Nah apakah itu dari diri dia sendiri? Menurut bapak-bapak? Tidak. Itu jelas dari luar. Itu dari saya, dari kita sebagai guru kita memotivasi siswanya gitu. Ayo yang selesai duluan nanti bapak kasih hadiah. Wah, anak cepet-cepetan. Tapi negatifnya apa? Ketika kita tidak memberikan imbalan atau tidak mengiming-imingi sesuatu, anak-anak yang nggak sepena dewe. Nah itu seperti itu. Nah beda kalau anak-anak ini yang namanya motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kayak mengerjakan tugas, wah aku ngerjakan dan aku mendapatkan nilai yang bagus tapi dari dirinya sendiri. Itu yang namanya motivasi intrinsik. Jadi dia nyaman melakukannya. Selanjutnya nah ini kita akan belajar tentang hukuman. Nah, hukuman itu apa? Tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau bocah melakukan kesalahan langsung dihukum tanpa ada babi bebo, tanpa menanyakan dulu. Itu sering terjadi ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi murid tidak mengerti nih guru mau ngapain, mau apa. Kemudian bersifat satu arah. Hanya guru yang tahu apa yang akan mereka lakukan pada siswa. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi bisa secara fisik, menghukumnya bisa lari atau berdiri di depan kelas. Kalau psikisnya mungkin ya tanpa disengaja mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati siswa, seperti itu ya kan, psikisnya yang kena. Kemudian konsekuensi, ini kita akan baca tentang perbedaannya ini hukuman ini konsekuensi. Apa itu? Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi sudah ada aturan yang dibuat di kelas tersebut atau di sekolah tersebut, itu berarti sudah tahu kamu punya konsekuensi atas aturan tersebut. Kemudian murid tapi tetap dibuat tidak nyaman, itu konsekuensi karena dia sudah tahu nih ada aturan itu, aku nggak mau harus mengikuti nih, tapi dia pasti rasanya tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini always, selalu ya, kita pasti seringnya kayak gitu ke anak ya, sikap guru selalu memonitor. Awas ya ibu lihat ya, kayak gitu kan gitu ya kita ya, tanpa disadari sudah jadi habit atau kebiasaan kita. Nah ini dia yang terakhir, kita akan belajar tentang restitusi ya. Ternyata jadi hukuman, konsekuensi, ternyata ada yang lebih baik loh, namanya restitusi. Nah restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi contoh nih, ada anak yang berbuat salah Pak Guru, dia berantem dengan temannya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus langsung menghukum dua-duanya? Menurut Bapak bagaimana Pak Ibnu pengalamannya ketika menangani murid? Contoh nih, murid yang berkelahi, apa yang akan Pak Ibnu lakukan? Monggo. Kalau ada dua murid yang berkelahi, jadi seorang guru itu hanya fasilitator. Kita harus menanyakan dulu kesalahannya, dan yang salah itu siapanya nanti kita dalam tindak lanjutnya. Tidak semuanya itu siswa yang berkelahi itu salah gitu. Ini saya seperti itu. Oh masya Allah, terima kasih Pak Ibnu. Iya ya. Masya Allah ya, seperti itu ya Pak Ibnu, betul. Ketika ada anak atau berantem atau berkelahi, kita tidak boleh langsung menjudge ya. Kita tanya dulu nih ya, kita harus
Ini kita tanya dulu, kalian berkelahi itu kenapa? Nah, setelah itu baru kita proses kolaboratif, kita berkolaborasi dengan siswa. Kalau kayak gitu, apakah ini hal yang bagus? Tidak. Terus apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak. Nanti kita cari solusi bersama anak-anak. Bagaimana anak-anak untuk memperbaiki masalah kalian. Jadi anak juga diberi cara bagaimana dia untuk menyelesaikan suatu masalah. Bukan kita sebagai orang dewasa saja yang berusaha untuk menyelesaikan masalahnya, tapi anak diajak berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang dia buat sendiri. Seperti itu ya. Oke, ini posisi kontrol seorang guru ya. Jadi posisi kontrol guru ternyata ini baru saya pahami di sini. Saya baru tahu namanya posisi kontrol itu ada seperti ini. Ada yang namanya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir manajer. Nah ini dia motivasinya ya. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Kalau penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu sudah termasuk hal yang negatif ya menurut saya. Ini kalau yang teman dan pemantau itu sudah mulai baik, tapi yang paling baik adalah manajer. Ini contohnya ya. Kalau penghukum itu biasanya kata-katanya itu menunjuk-nunjuk. Biasanya ada guru yang seperti ya, kowe ya, terus menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ya tanpa disadari ya. Nah, contohnya seperti kata-katanya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kamu ya. Itu contoh penghukum. Walaupun hanya bahasa tapi menyakiti. Kemudian pembuat orang merasa bersalah itu biasanya bentuknya penceramah dan mengatakan seharusnya Bapak kecewa. Nah, contohnya ini kata-katanya, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, Ibu lelah sekali mengatakannya, Ibu stres. Kalau nggak seperti ini, kamu kok kasihan sama orang tua kamu yang udah nyekolahin kamu. Anak-anak merasa kecewa apa enggak? Kecewa. Jadi ini ada membuat orang merasa bersalah. Si anak itu merasa bersalah. Itu sebetulnya hal yang tidak baik. Nah ini teman. Nah kalau teman itu seringnya pasti kita seperti ini, murid sebagai teman. Nah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, Bapak pernah bantu. Jadi biasanya kalau teman itu anggapnya seperti teman. Cuma ada minusnya Pak. Kalau menganggapnya teman, contoh murid saya nih jam ini ketemu saya. Nah setelah diganti sama guru lain, contoh Pak Pri masuk, biasanya nggak mau ampun untuk Bu Kiki. Kadang seperti itu. Karena apa? Sudah merasanya hanya teman. Ya, nek menganggap guru lain itu, orang kayak Bu Kiki beda. Sama halnya kayak Pak Heri di kelasnya. Ketika Pak Heri yang di kelasnya masuk Pak Pri, mau itu Pak Heri. Nah itu adalah anggapannya sebagai teman. Jadi kamu nggak CS sama aku seperti itu. Ya, ternyata anak seperti itu. Kemudian pemantau. Nah, pemantau itu pasti kita seringnya pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur. Biasanya kata-katanya apa aturannya, apa konsekuensinya, positif tapi lebih ke mantau ya. Nah, ini yang terakhir adalah manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang positif. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti contoh tadi, masalah anak yang berantam. Nah itu ternyata ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Ternyata ada bermacam-macam ya. Nah sekarang saya mau tanya, menurut bapak-bapak semua nih yang sudah bapak lakukan di kelas ini jujur ya, posisi kontrol apa yang bapak sudah rasakan mau bagus, yang memang dilakukan selama ini? Terima kasih. Oh yang untuk kegiatan seperti ini, saya itu sering menganggap anak itu seperti teman, bestie lah ini. Jadi anak itu lebih condong menghormati kita itu, merasa antara atasan dan bawah, jadi nyaman lah, nyaman di hati kan. Ya, masya Allah. Ya, mangga, Pak Pri bagaimana? Ya. Saya juga lebih condong sebagai teman karena anak-anak itu lebih akrab, malah sering rangkul saya. Guru serah lebih Oke, Pak Heri. Manajer. Ya mungkin sama ya. Ya lain kita menganggap murid-murid kita supaya mereka nyaman, ya kita anggap mereka sebagai teman. Akhirnya mereka pun terbuka pada kita.
mau bercerita ada masalah di rumah pun kadang ada yang mau bercerita. Hasil akhirnya kita ya bisa lebih dekat dengan anak-anak. Itu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana Pak Ibu? Bapak Ibu manajer ya. Saya menciptakan suasana yang nyaman untuk anak-anak agar dalam proses belajar itu anak merasa nyaman, mereka akan menganggap seperti teman. Ya, jadi PNS kita teman ya. Paras Malik. Oh iya, Paras Malik. Nggak apa-apa, Paras Malik berarti semua murid. Bagaimana Paras Malik kalau dengan murid-murid di SDN? Kalau sama murid besti boleh nggak? Oh iya, besti. Oh, besti. Kalau saya senangnya itu kalau dengan murid-murid yang akrab sama bapak guru dan ibu gurunya, kemudian yang juga menyapa setiap pagi itu lebih senang. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Rasmani. Terima kasih. Oke, nah ini contohnya ya. Nah, ini nih Pak, saya punya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya sama, tapi sudut pandangnya berbeda. Kalau guru jadi teman dan guru jadi pemantau. Ini kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau jadi teman kita ngomongnya gini nih. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Ini kalau teman kan angkatnya BSI, ngomongnya seperti teman. Nah kalau pemantau kita mantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya, operasi dan jangan diulangi lagi. Jadi kalau pemantau itu lebih mengikuti aturan. Okay? Nah ini yang bagusnya ini di sini. Kita harus jadi manajer ya. Posisi kontrol terbaik seorang guru ternyata ini. Tanyakan dulu ke anaknya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Jadi anak ditanya dulu nih. Menurut kamu pakai atributnya kurang lengkap itu salah apa benar? Jadi anak tahu. Oh iya, kesalahan yang dia lakukan seperti itu. Jadi tidak langsung menjudge. Ya, terus kita cari memperbaikinya gimana. Anaknya yang ditanya bukan saya kamu beli ke koperasi bukan, tapi anaknya disuruh mikir dulu. Itu yang namanya posisi kontrol manager. Oke, sekarang ini kita bersama-sama ya Pak menjawab. Ini saya ada posisi kontrol. Maka aku yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak ini posisi kontrol apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ya? Membuat rasa bersalah ya. Ini membuat rasa bersalah. Jadi anaknya merasa gini, ya guru kecewa sama aku. Jadi anaknya merasa bersalah. Oke, yang kedua. Ayo, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kok kalian menyalahkan? Posisi patra dari Bapak. Posisinya. Bab hukum. Terus membuat rasa bersalah. Terus teman, pemantau dan train manager. Menurut Bapak ini apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat salah. No. Bukan maidu lah. Maidu. Kan berarti menyakiti hati. Kalau menyakiti hati itu apa Pak? Penghukum. Iya. Aku mau coba penghukum. Iya. Jadi anaknya itu keliru hati. Kamu tuh tidak pernah benar sih melakukannya. Terus selanjutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi manajer. Iya betul, mantap. Ini adalah posisi manajer ya, bos manajer. Nah, yang terakhir, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Iya, terus ini teman. Betul. Apa Prince Adli awan penggerak? Manajer. Calon manajer ya. Iya. Kamu tidak pernah mendapat nilai bagus jika tidak mengerjakan tugas. Ini apa yo? Itu nama itu lagi. Bukan. Soalnya di sini ada konsekuensi. Ini namanya lebih ke pemantau. Dia mengingatkan kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi mantau nih, ya. Seperti itu dia Bapak. Oh, masya Allah. Tepuk tangan kita semua. Ternyata gampang ya posisi kantor. Semoga bisa
terapkan di sekolah kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya mau tanya nih, keyakinan kelas. Sebelumnya sudah pernah dengar kata keyakinan kelas? Sudah. Sudah. Oke, saya tanya. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mau coba silakan Pak Pri. Menurut Pak Pri. Kalau peraturan itu kesannya apa ya, sangat keras lah. Kita harus disiplin, tapi disiplin terkekang. Oke. Tapi kalau keyakinan kelas itu keyakinan pada diri kita bahwa kita itu mampu, gitu. Waduh, Masya Allah. Ya, betul sekali Pak Pri, sangat betul. Jadi mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita pahami dulu keyakinan kelas itu apa. Keyakinan kelas adalah yang dimulai dari diri sendiri, betul Pak Pri. Yang dimulai dari motivasi diri kita, yaitu intrinsik dari dalam diri kita, meyakini sama kayak keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin Allah, kita kuat, kita meyakini. Sama dengan keyakinan kelas itu mulai dari diri sendiri. Kalau peraturan kelas dibuat dengan memaksa tanpa adanya kesepakatan, tapi kalau keyakinan kelas dibuat dengan kesepakatan bersama-sama yang dimulai dari keyakinan diri sendiri. Kalau bukan dari keyakinan diri sendiri itu bukan keyakinan kelasnya. Untuk membuat keyakinan kelas itu bagaimana sih caranya? Nah, caranya ada tahapannya. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, berarti sifatnya itu masih belum jelas, masih banyak hal yang diangankan atau diimpikan. Kemudian berupa pernyataan universal, berarti pernyataan-pernyataannya itu beragam. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, pasti kata-katanya positif, tidak akan negatif. Jadi kata dilarang itu hilang, terus jangan itu hilang, tidak ada kata-kata yang negatif, pasti semuanya positif. Kemudian sedikit saja akan tadi dengan kata-kata sama panjang-panjang ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat buat keyakinan kelas. Jadi ketika kita bikin keyakinan kelas itu semuanya anak diajak. Anak-anak, apa harapan dan ide yang ingin kamu keluarkan di kelas ini? Pengennya itu kelas kita ini gimana sih? Jadi kita ngobrol, kita saling. Jadi anak-anak akan ngobrol, ngomong itu berarti sesuai keinginannya dia, dari dalam dirinya dia. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, dia akan berusaha menjalani itu karena itu dibuat secara bersama-sama. Karena keinginannya anak, guru itu hanya apa ya, fasilitator atau mendampingi keinginan anak tersebut. Nah, sekarang setelah keyakinan kelas kita masuk nih yang terakhir. Tadi sudah keyakinan kelas, sekarang masuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang dikerjakan oleh control manager ya. Nah, apa itu segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah yang dilakukan oleh posisi kontrol manajer ya Pak, Bu, saya Ibu. Oke, selanjutnya ya kegiatannya apa saja? Yang pertama menstabilkan identitas. Nih kata yang sering digunakan. Maksudnya apa? Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak berbuat salah itu jangan dijudge, tapi itu adalah sebuah proses dari pembelajaran. Kata-katanya seperti ini biasanya. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah kok melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini adalah menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa itu? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Ya, jadi seperti ini katanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu cukup sampai di sini melakukan kesalahannya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan?
Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan itu beri penguatan dulu, jangan langsung diberi judge atau disalahkan, tapi kita harus memberikan penguatan di sini. Jadi anak nanti akan terbuka dengan kita. Nah, yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, pertanyaannya ini, apa keyakinan kelas kita? Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi menurut Bapak semua, apakah semua kata-kata, contoh kata-kata di sini dari menstabilkan identitas, menanyakan kesalahan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan itu apakah semuanya positif menurut Bapak semua? Apakah kata-katanya positif semua dari ketiga ini? Dari ketiga ini apakah kata-katanya positif semua menurut Bapak? Positif ya? Apakah ada kata-kata negatif di sini? Tidak, semoga. Tidak ada. Karena kontrol manager pada kegiatan restitusi itu tidak sangat amat menghindari kata-kata negatif. Kita menggunakan kata-kata yang positif, maka itu disebut dengan budaya positif. Ada yang ingin menceritakan kisahnya atau bagaimana menyelesaikan masalah? Apakah pernah melakukan hal ini? Apa mirip-mirip? Tidak semuanya dilakukan, tapi apakah ada yang melakukan kegiatan tersebut? Mirip-mirip mungkin hanya menstabilkan identitas, makanya atau mungkin cuma ini validasi tindakan salah, atau yang mungkin menanyakan keyakinan. Kalau yang keyakinan masih jalan ya. Yang mau berpendapat siapa? Yang pernah menangani masalah siswa? Monggo. Pernah melakukan kegiatan tersebut, walaupun mungkin tidak semuanya. Ini sebuah cerita yang untuk sama-sama. Jadi saya pernah menangani ketika anak itu berani mencuri. Itu ketika saya geledah itu menangani kelas itu, ternyata anak itu memang tidak anakku, tapi saya tahu grafiknya karena saya punya ilmu grafik ya. Kemudian setelah selesai anak itu tidak saya nyuruhkan di dalam kelas, tapi ini saya panggil di luar kegiatan belajar mengajar, dan saya dari situ saya menggali mengapa anak ini bisa melakukan hal tersebut. Saya tanya alasan dan lain sebagainya, ternyata miris. Memang untuk anak ini melakukan hal tersebut itu karena setiap hari memang tidak diberi sapu sama orang tuanya. Jadi saya itu hampir merasa mau nangis sendiri. Ternyata ada anak yang mungkin lebih menderita atau kondisinya itu lebih parah ketika saya mengalami zaman masih kecil seperti itu, dan ini membuat saya ternyata anak itu berbuat salah itu pasti ada alasan. Mungkin itu saja. Dan untuk solusinya kami rembukan dari beberapa guru, dan ini anak ini alhamdulillah sekarang malah sudah menjadi anak sukses. Teman sekali ya Pak Agus. Berarti Pak Agus tanpa disadari sudah melakukan kegiatan penanganan segitiga restitusi. Cuman Pak Agus dulu belum bayang itu segitiga restitusi ya. Mungkin. Nah ternyata teorinya seperti ini, saya juga baru paham sekarang ya. Jadi ini segitiga restitusi yang telah dilakukan oleh Pak Agus adalah seperti itu. Tidak langsung menjadi Pak, tapi menanyakan dulu kenapa kamu bisa seperti itu, sebabnya apa, diberikan keyakinan, kemudian dicarikan penyelesaian masalah. Nah ini ada contoh yang ini contoh penerapan segitiga restitusi saya dengan Mbak Minza ya. Jadi kemarin itu disuruh bikin skenario penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi. Kemudian saya minta tolong Mbak Minza, ayo Mbak Minza kita buat skenario bersama. Ini contohnya Oke, nah ini aku tadi bapak ya. Ini adalah contoh kegiatan kasus yang saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi ya, kontrolnya sebagai manajer. Mohon silakan duduk ya Mbak. Jadi ingin berbincang dengan kamu. Ibu dengar dari Mas itu tadi kamu berkali ya dengan Mas Alvin. Dia selalu saja mencapai
Oh begitu. Ya sih kalau kamu merasa marah, kalau ibu ada di posisi kamu juga pasti akan marah dan melakukan hal yang sama. Tapi kalau melakukan itu pasti ada alasannya. Iya, masa saya biasa saja. Saya kan sudah susah kali mengerjakan tugas itu. Masa maunya mencontek dan tidak mengerjakan sendiri? Iya, itu tahu kamu marah dan tidak lagi ke pekerjaan yang sudah kamu kerjakan mencontek seenaknya. Apalagi oleh hakim yang tidak mau berusaha mengerjakan. Ibu berterima kasih karena kamu sudah melakukan hal yang tidak berlebih seperti memukul, mendorong, atau melakukan hal yang seadanya. Sekarang coba kamu pikirkan hal yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Jika tidak, keyakinan kelas seperti apa yang tidak kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Bu. Menurut kamu, menghormati antar teman penting tidak? Penting, Bu. Baiklah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia untuk memperbaikinya? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Mbak? Saya akan lebih bersabar dan menangkap amanah saya. Dan jika nanti ada yang mengejek, saya akan melaporkan pada ibu guru. Tepat sekali yang kamu lakukan, Mbak. Semangat ya, karena kamu bisa kembali lagi ke kelas. Bu, terima kasih. Selamat. Oke, ini salah satu contoh ya. Saya juga masih belajar. Saya tadi mencoba menggunakan itu segitiga garis bersih. Di sini itu masalahnya adalah Mbak Niza itu merasa kesal karena Mas Hafid selalu mencontek, lalu dia marah di kelas. Dia menggebrak meja sampai semua teman-temannya merasa kaget. Nah, lalu Mas Irul melaporkan pada saya memanggilnya, terus kita bercakap-cakap atau ngobrol. Pertanyaan yang saya tanyakan adalah kenapa sih kamu seperti itu? Terus dia jawab alasannya dia kesal, masalah dicontek. Terus saya berikan penguatan, oh iya, pantas saja. Ibu juga kalau jadi kamu pasti ibu kesal. Jadi saya berikan penguatan dulu pada dia. Kemudian saya tanya, apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Jadi di kelas ada yang namanya keyakinan kelasnya yaitu saling menghormati teman-teman. Terus dia jawab, ya saya itu melanggar keyakinan kelas, tidak menghormati teman dengan berantem. Kemudian saya tanyakan, bagaimana sih solusi penyelesaian masalahnya? Dia akan lebih bersabar dan ketika ada yang seperti itu akan melaporkannya pada guru kelasnya. Nah, seperti itu ya Bapak. Terima kasih sekali sudah mau menyimak dan mendengarkannya. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, penutup. Apa pengen pembuka lagi? Penutup ya. Selanjutnya ya, penutupnya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Yang pertama kita ingin menuntun murid ya, berpusat pada murid, menuntun murid menjadi murid-murid yang punya karakter profil pelajar Pancasila. Biar semangat bapak-bapak berdiri yuk, kita menari profil pelajar Pancasila. Bukan menari gerak ya. Ayo bersama-sama ya. Biar semangat produk ini kita tuntut dengan happy ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. Ayo semangat. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong berdiri, kreatif dan bernalar.
yang telah saya lakukan. Saya minta tolong dong satu, siapa yang mau mewakili di depan untuk memberikan sepatah atau dua patah kata apa sih kegiatan hari ini itu seperti apa, terus refleksi ya yang bapak-bapak rasakan setelah saya melakukan diseminasi ini. Monggo Pak Tri ke depan ya Pak, berdiri ya. Ini Pak. Saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata tentang kegiatan hari ini. Menurut saya dalam kegiatan hari ini ada banyak hal-hal yang awalnya saya kurang tahu, bahwa ternyata dari guru itu menempatkan diri sebagai teman, sebagai pengamat, ataupun sebagai manajer yang tadi sudah disampaikan secara lengkap. Akhirnya saya tahu bahwa saya itu selama ini menempatkan sebagai apa, dan sebaiknya kita itu dalam memberikan layanan kepada peserta didik kita harusnya seperti apa. Nah, dengan kegiatan seperti ini kita semua tahu, semoga aja saya dan kita semua akan lebih baik untuk kedepannya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Arman, kita beri tepuk tangan untuk Pak Tri. Terima kasih saya ucapkan matur sangat kepada bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kajian saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada sesi yang terakhir, yaitu penutup. Semoga kami semua mendapatkan manfaat dari kegiatan diseminasi yang hari ini. Sebelum kami tutup acara pada siang hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah daftar hadir kegiatan diseminasi yang telah saya lakukan. Selanjutnya adalah kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan bersama murid-murid saya di kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Tadi kita sudah kegiatan pembelajaran ya, terus anak-anak sudah disediakan sekarang kita masuk. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran lagi, Bu Kiki ingin membuat sesuatu dengan kalian ya. Bu Kiki mau tanya dulu, anak-anak tahu nggak tentang keyakinan kelas? Tahu apa tidak? Tahu. Pernah mendengar? Mungkin pernah mendengar, tapi belum pernah membuat keyakinan kelas ya. Pasti sering mendengarnya tentang peraturan kelas, peraturan sekolah. Contohnya apa aja coba peraturan sekolah? Dilarang membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi selain itu? Dilarang datang terlambat. Terus apa? Tidak boleh berkelahi ya. Kata-katanya itu kan tidak boleh, dilarang, tidak boleh, dilarang. Itu kan kata-katanya, kalau kita dengar itu kata-katanya bagus apa tidak sih kalau didengar? Ojo, tidak boleh, dilarang, seperti itu ya. Itu kan biasanya kalau peraturan itu kan mengekang ya. Biasanya kalian itu terkekang kalau peraturan itu tidak boleh, jangan. Jadi kalian pasti melakukannya dengan terpaksa. Terpaksa apa dengan senang hati? Biasanya lebih terpaksa. Kalau aturan itu terpaksa karena kamu tahu, oh iya ada aturan di sekolah, aku nggak boleh nih datang terlambat, berarti aku harus berangkat cepat-cepat biar tidak kena apa. Kalau biasanya kalian takut diapain? Dihukum. Betul, itulah aturan. Aturan itu membuat kalian merasa terpaksa melakukannya. Tapi kalau keyakinan kelas, nah ini biar anak-anak tahu, keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama. Kesepakatannya bu guru sebagai wali kelas sama semua anak-anak di kelas kita ya.
yang nyaman, aman, menyenangkan ya. Kalau di kelas kita menyenangkan, belajarnya jadi senang apa enggak? Semangat untuk berangkat apa enggak? Semangat ya. Makanya itu kita buat yang namanya keyakinan kelas. Kita ingin menciptakan kelas kita menjadi aman, nyaman, bersih, tertib, rapi, dan pastinya menyenangkan, happy. Si Irul ketemu Nisa senang, si Ihsan ketemu Silvina senang. Senangnya itu maksudnya ketemu teman, tidak dari rumah tuh males deh ketemu dia lagi. Nah kan, dengan adanya keyakinan kelas, kita akan membuat anak-anak dengan teman itu saling menghargai. Ada hal-hal atau nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai hal baik yang ingin kita sepakati bersama ya. Siap tidak? Siap tidak? Lama sekali. Yang semangat ya. Yuk, biar semangat kita tepuk apa ya? Tepuk semangat. Oke, Bu Kiki punya baru loh tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Dan ding ding ding. Dung dung dung. Ini adalah paper note ya. Jadi Bu Kiki nanti akan minta anak-anak, Bu Kiki nanti bagikan ya. Mau nggak Mas Dika? Mau. Nanti Bu Kiki bagikan paper note ini. Anak-anak tulis apa sih keinginan kalian untuk kelas kita ini? Pengennya tuh kelas kita itu bagaimana sih, kita menyepakati apa? Contoh nih, kita hilangkan kata dilarang, kita hilangkan kata jangan. Jadi jangan gini, dilarang buang sampah, dilarang berkelahi. Kita ganti kata-katanya menjadi kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan. Siap? Tapi tidak usah panjang. Siap nggak? Siap. Kalau siap, Bu Kiki bagikan ya. Oke, bentar ya. Dipegang dulu ya. Saya bagikan paper note-nya, nanti ditulis ide atau gagasan anak-anak tuh, aku pengennya kelasnya gimana ya, sesuatu yang menyenangkan ya. Sekarang mulai ditulis keyakinan kelas yang ingin kalian tulis, nilai-nilai kebijakannya. Mulai ditulis. Ayo. Nanti kalau sudah, anak-anak akan maju satu persatu untuk menempel yang depan ya. Oke. Terus ya sudah. Oke, terus ya sudah. Oke, Mas sudah belum? Ya, coba cek dulu ya. Oke ya, Mas Iksan ya, sudah semuanya? Yang sudah angkat tangan semuanya sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang maju satu persatu ke depan untuk menempelkan ide dari keyakinan kelas yang ingin kalian ciptakan. Silahkan maju satu-satu dari Mbak Sandra ya. Dari sini ya Mbak Sandra. Ayo langsung Mbak Silvi. Nah, Mbak Silvi. Pak Heri. Nah, Mas Dika. Oke. Mas Irul. Mas Alfiansyah. Ya. Nah, Mas Alvin. Mbak Silvina. Ketemu. Terus Mbak Lali. Oke. Mbak siapa lagi?
yang sudah kalian buat. Oke, yang pertama bersikap jujur. Oke, bagus. Kemudian ada sopan santun. Ya, kemudian saling menghargai. Ya, terus bertanggung jawab. Mantap. Terus hormati guru dan teman. Betul, saling menghormati. Kemudian bekerja sama, merapikan buku, angkat tangan jika bicara, saling menolong, saling peduli, senyum sapa, menghormati lagi, terus menjaga kebersihan kelas. Oke, yang menghormati dijadikan satu jadi menghormati ya. Oke, jadi ini adalah keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati untuk dibuat. Anak-anak sepakat apa tidak? Betul, sepakat? Berarti kalau sudah sepakat, ini adalah keyakinan kelas 3 yang akan kita jaga dan kita amalkan. Ya, kita terapkan sehari-hari. Siap? Siap. Kalau begitu berarti kita hanya butuh untuk tanda tangan keyakinan kelas. Berarti kalau anak-anak sudah tanda tangan, anak-anak sudah yakin untuk menjalankannya. Siap? Karena ini semua ide dari anak-anak, berarti siap untuk menjalankannya? Suaranya mana? Siap tidak? Siap. Nah, gitu siap, kita siap untuk tanda tangan. Ya anak-anak, siap untuk tanda tangan keyakinan kelas. Kita mulai dari Mbak Zahra Almaira. Ya, silakan tanda tangan. Ya, ini. Oke, Mbak Silvina Tuzulfa. Sabar ya, semuanya akan mendapatkan giliran untuk bertanya tangan. Mas Rifki Andika. Oke, sini bawahnya Mbak Silvi. Khairul Selamat, Mas Irul. Di sini Mas Cahaya Alvin. Sini. Mas Alfian Syah. Oke. Mbak Silvina. Ini Mbak Loli ya. Di bawahnya Mbak Silvina. Mbak Nisa. Ya. Mbak Tasya. Mas Rifai. Mas Rofi. Mas Ihsan. Nudin. Ayo sini. Nah, dan yang terakhir Bu Kiki juga harus tanda tangan. Ya, Bu Kiki juga tanda tangan di sini ya. Sebagai bukti bahwa kita sudah menyepakati kesepakatan kelas ini ya. Jadi ini anak-anak sudah menandatangani kesepakatan kelas yang telah kita buat ya. Dari anak-anak terakhir begitu ya. Anak-anak sudah menyepakati ini? Senang? Dengan hasilnya senang? Berarti kita siap untuk melaksanakannya dengan senang hati. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Saatnya testimoni. Berikut adalah dialog atau percakapan saya dengan beberapa murid yang akan memberikan testimoni tentang kegiatan kami, yaitu membuat keyakinan kelas. Check it out. Silahkan diperkenalkan diri dulu, Mas. Perkenalkan nama saya Selanjutnya ada siapa yang perkenalkan diri? Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Khairul Selamat dari Setiawan, muridnya Bu Kiki. Nah, murid selanjutnya ada siapa ya? Silahkan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Fatimah Nisa. Saya muridnya Bu Kiki. Salam kenal. Salam kenal. Ya, kemarin Mas Ihsan dan teman-teman serta Bu Kiki sudah membuat keyakinan kelas. Perasaannya bagaimana kemarin buat? Senang sekali. Oh, senang sekali. Terus harapannya Mas Ihsan ketika membuat keyakinan kelas, kelasnya pengennya bagaimana? Teman-teman menjaga kebersihan kelas. Teman-teman menjaga kebersihan kelas. Terima kasih Mas Ihsan. Nah, Mas Irul, kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas.
kelas. Perasaannya Mas Irul itu bagaimana? Saya sangat semangat. Oke, sangat semangat ya membuatnya. Kemudian harapan Mas Irul kemarin ketika membuat keyakinan kelas itu, harapannya kelas kita bagaimana? Harus bertanggung jawab. Terima kasih. Nah, Mbak Nisa, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Perasaannya Mbak Nisa bagaimana? Senang sekali. Senang sekali. Kemudian harapannya Mbak Nisa di kelas ini bagaimana? Saling menolong. Oh, saling menolong teman, juga saling menolong dengan guru dan teman-teman ya. Terima kasih Mbak Nisa. Dadah. Ini adalah penempelan keyakinan kelas yang telah kami sepakati dan telah kami buat bersama, yang insya Allah akan kami lakukan dan akan kami jalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.